pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Ratusan pendukung Gubernur Papua berunjuk rasa meminta KPK hentikan penyelidikan kasus korupsi di Papua. Ratusan mahasiswa minta pemerintah batalkan kenaikan harga BBM. Harga BBM bersubsidi mahal, antrean di SPBU makin membludak. Lantamal 11 Merauke mengawal ketat seluruh kapal nelayan yang berada di wilayah perbatasan RI-PNG. Hal ini dilakukan agar tidak terulang kasus penembakan terhadap nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah perairan Papua New Guinea ataupun perairan Australia beberapa waktu yang lalu. Kemarin bukan di laut kita, tetapi nelayan kita yang masuk ke dalam laut PNG. Sehingga tentunya ini bukan hanya Angkatan Laut, tapi seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan nelayan, kita akan menekankan terus agar nelayan kita jangan melanggar batas wilayah negara lain. Di samping itu, saya juga sudah mendapat perintah dari Panglima Komandan 3 untuk terus mengawasi di wilayah perbatasan. Apabila ada nelayan kita yang akan melintas, kita akan tangkap atau ingatkan untuk kembali mencarikan di wilayah sendiri. Dan Lantamal juga meminta seluruh instansi yang berkaitan dengan nasib nelayan agar lebih peduli terhadap mereka. Agustus lalu, kapal nelayan Indonesia melanggar wilayah perairan Papua New Guinea. Petugas berwenang menembaki salah satu kapal nelayan karena mencoba melarikan diri hingga menyebabkan nahkoda kapal meninggal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. HUT TNI AL Senin kemarin diperingati di halaman Lantamal 11 Merauke. Dan Lantamal 11 Merauke mengatakan pihaknya akan meningkatkan sumber daya manusia agar menjadi prajurit yang terlatih dan profesional. Untuk itu ia mengatakan semua fasilitas bagi tentara akan ditingkatkan, khususnya menyangkut kebutuhan yang menunjang kegiatan dan kerja prajurit. Jadi penekanan dalam HUT di tahun ini adalah peningkatan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut. Sehingga ke depan yang akan ditingkatkan adalah lembaga pendidikan, begitu juga fasilitas kesejahteraan prajurit seperti perumahan prajurit dan perkantoran. Diharapkan ke depan TNI Angkatan Laut adalah TNI Angkatan Laut yang mampu beradaptasi dengan kemajuan modernisasi global. Jadi nanti untuk KRI tentunya kita harus bersaing dengan negara lain, sehingga faktor teknologi betul-betul harus dikuasai. Sehingga sumber daya manusia harus meningkat dan harus lebih baik daripada sebelumnya. Upacara HUT ke-77 TNI Angkatan Laut dipusatkan di markas Lantamal 11 Merauke yang diikuti segenap anggota TNI AL, TNI AD, TNI Angkatan Udara, dan Korps Brimob. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Provinsi Papua melalui Satuan Polisi Pamong Praja gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang larangan memproduksi, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol. Dalam sosialisasi ini, Pemprov juga melibatkan aparat TNI Polri untuk melakukan penindakan hukum. Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, Bernhard Rondonuwu, mengatakan Satpol PP akan bertugas menegakkan perda peraturan daerah tersebut untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Tugas utama Pol PP adalah penegakan perda. Ketika ada peraturan daerah yang ada nuansa sanksi, yang menegakkan itu adalah Pol PP. Sehingga dia akan kemudian menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga tadi saya sudah diskusi dengan Pak Kasat, di era sekarang kita harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan jajaran samping TNI dan Polri supaya sama-sama dengan harapan agar jajaran kita itu dalam melaksanakan kegiatan sama-sama sesuai SOP, karena kehadiran pemerintah itu ingin kemudian masyarakat terjaga, ingin kemudian menjaga terutama generasi muda
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Wele Manderi berjanji akan mengawasi perda larangan minuman beralkohol dengan mengecek izin penjualan minuman beralkohol yang dijual di toko-toko. Ini menjadi harapan kita untuk bagaimana jangan sampai mereka menderita atau mereka kehilangan hidup mereka gara-gara dengan konsumsi minuman keras. Ini yang ada dalam instruksi gubernur. Lalu ada beberapa rawa dari kesepakatan antara Forkopimda untuk bagaimana mereka kesepakatan untuk khusus minuman keras ini terhadap penahanan dan penyitaan minuman keras ini, mereka sepakat untuk kalau bisa harus dilakukan pengecekan di lapangan seperti tadi disampaikan bahwa kita harus tahu untuk ada izin tidak, sehingga itu bisa kita lakukan penegakan sehingga kita membatasi ruang gerak ini. Saat ini sudah ada 5 kabupaten di Papua yang menerapkan peraturan daerah larangan minuman keras, yakni Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Sarmi. Peredaran miras di Papua sangat mengkhawatirkan. Kebiasaan menegak miras menyebabkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas hingga memicu perbuatan kriminal. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.